Selamat Sabat buat kita. Pada siang hari ini aku akan lagi melanjutkan firman Tuhan di part 135. Kalian silahkan nonton yang di part 134. Itu yang judulnya tadi, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran ya. Jadi silahkan kalian langsung ke videonya. Dan kita akan lanjutkan untuk sekarang di part 135. Kita undang Roh Kudus berdoa supaya kita dimampukan mengerti, memahami firman ini bukan hanya secara membacanya saja, tapi maksudnya hidup di dalam pikiran dan hati kita, ya, dan kita lakukan juga. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, siang hari ini kembali Bapa, anakmu akan membaca firman-Mu. Ajari ya Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati dan pikiranku. Berbicaralah Bapa, supaya firman-Mu yang kami baca ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan baca ayatnya, Markus 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi kalau dibilang orang itu adalah Tuhan kita itu sendiri, Bapa kita. Kita ini adalah benih-benihnya ya. Benih Tuhan. Kita ini kan segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan menanam kita, memproses kita. Jadi kapan tumbuhnya, katanya benih itu pada saat dia menanam benih itu siang hari, kemudian pada malam hari dia tidur dan pada siang hari dia melihat benih itu sudah tumbuh. Katanya mulai dari katanya tangkainya ya, seperti pertama itu berakar, terus bertumbuh, kemudian dia tangkainya ya keluarlah, kemudian di sini dikatakan tunasnya tinggi ya, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, karena kita kan nggak tahu ya. Kalau mau dibilang itu, katanya di sini tidak tahu ya, karena terjadinya itu tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi artinya, kalau kita, bibit-bibit ini, kita sendiri ya, yang sudah ditanam Tuhan, dan kita itu bertumbuh berbuah seperti bulir ini, seperti gandum lah ibaratnya. Seperti kita juga bilang, hendaklah kita bertumbuh seperti tanaman. Umpamanya di sini tanaman itu tumbuh, berakar, kemudian dia berbuah ya, mengeluarkan bulir-bulir, dahan-dahan. Semuanya dia akan menghasilkan yang baik. Karena dia ngikutin proses daripada si yang nanam. Jadi kalau mau kita bilang di sini, sama seperti halnya pada saat kita sendiri sudah ditanam Tuhan ya, kita dilahirkan ke dunia ini, artinya kita dikasih bibit-bibit yang unggul. Jadi kalau kita udah dibilang bibit yang unggul, sergambar dengan Tuhan, hendaknya juga kita, perlakuan kita harus mencerminkan bagaimana kita anak Tuhan itu. Jangan kita sampai sia-siakan siapa kita ini. Memang gak mudah, tapi seperti yang aku bilang, tetap pegang firman Tuhan, karena kita gak mampu jalan sendiri tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus membimbing kita gak mampu. Jadi hanya kekuatan daripada Tuhan, baru kita mampu. Kemudian kita menjadi buah-buah yang manis. Kalau kita
nggak bersama dengan Tuhan, kita akan mati sebelum mengeluarkan buah. Jadi jangan sampai terlambat. Kalaupun pada saat kita bertumbuh, kita sudah lakukan yang baik, contohnya belum sempat berbuah. Berbuahnya itu dalam artian seperti orang yang bisa menarik orang mengenalkan firman Tuhan, ya. Tapi maksudnya kita sudah lakukan yang baik, ya, selama hidup kita, tapi kita memang tidak lama umurnya. Tetapi dari apa yang kita lakukan pada saat kita pun sudah kembali ke pangkuan Bapa, kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan orang pasti bilang, aduh waktu dia hidup begini. Aduh dia waktu dia ada, aku selalu dibantu dan begini. Nah itulah juga adalah buah. Ya, walaupun kita nggak sempat menarik orang menjadi Kristen atau memperkenalkan Tuhan Yesus, tapi kita memberikan sesuatu harapan kepada orang tersebut. Inilah doa dan harapan kita. Tidak usah panjang firman Tuhan hari ini, supaya juga kalian gak bosan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi tumbuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Seperti halnya perumpamaan ini Bapa, di mana Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah. Dan pada saat penyabitan atau panen tiba, Engkau menjemput kami dan kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga di Taman Firdaus. Bapa di surga Bapa, kami orang lemah, ajari kami Bapa, supaya kami tidak meninggalkan jalan-Mu. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami Bapa. Sepanjang hari Sabat-Mu ini biarlah kiranya kasih dan berkat-Mu yang menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.